Gue dapet ini juga Mal, pas di Bali tuh. Baru memaknai quotes-nya si Biksu Tong. Wah anjing lu quotes lu. Iya. Anjing ya quotes lu ya. Jadi gimana quotes Biksu Tong nih gimana? Quotes Biksu Tong adalah anjing. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Itu gue baru memaknai pas di Bali tuh. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Iya. Jadi gimana tuh? Ketika lu kosong, lu sebenarnya punya isi. Gimana ya? Gue juga susah ngejelasinnya. Pokoknya semuanya itu kayaknya emang spiritual sih. Perasaan-perasaan itu ketika lu nggak punya sesuatu, lu ternyata ada sesuatunya nih. Tapi ketika lu punya sesuatu, kayaknya lu kok kosong ya? Gitu. Wah, episode kali ini akan cukup bombastis karena biasanya orang ini tuh selalu ngomong berdasarkan logika sih sebenarnya. Cuma kayaknya untuk kali ini gue akan mengulik sisi serius beliau. Karena kalau misalkan gue tidak menguak sisi serius beliau, kayaknya saya tidak sanggup untuk menanggapi keabsurdan beliau ini. Hanya Regen itu, cuma pawang itu cuma pawangnya si anjing ini cuma Regen gitu. Ya sama Rispo lah. Gue ada satu nonton konten tuh sama Rispo bertiga, lu bertiga lah waktu itu ngomong. Itu anjing, maksud gue ada temannya di Bekasi ya, dia ngomong gini, Mal lu nonton ini gak Frimawan? Bilang, nonton lah, gue lihat-lihat aja gitu. Enggak, coba lu nonton yang dia ngomong sama Rispo sama Regen sebelum yang viral. Yang mana ada dia ngomong bertiga gitu. Yang lu bilang, Rispo bilang, lu mau anak lu jadi pulpen anjing itu. Enggak, maksud gue, ini kan maksudnya kan kalau kita sesama komika udah saling kenal dan sering ngobrol di luar konten lah ya, di luar persyutingan gitu. Sebenarnya lu suci berapa sih? Gue lupa. 5. Suci 5 juara 3 juga juara kan? 3. Oh sama, gue juara 3. Memang juara 3 tuh keren-keren guys. Ernest Prakasa, gue Ari Keriting gitu kan, juara 3 semua. Udah berhenti di 5 tapi. Ya udah, abis itu hancur semua, tetap juara 1 juara 2-nya ya. Iya. Nah si pencarian personal lu itu tuh dimulai dari lu pertama kali open mic kah? Atau lu pertama kali ikut Suci mulai persona ini yang absurd-absurd ini? Kayaknya emang sebelum ikut stand up juga gue udah kayak gini gitu. Udah apa ya? Nggak tahu ya, menurut gue apa yang gue lakukan ini normal-normal aja Mal. Iya, tapi orang-orang di sekitar teman-teman gue tuh nganggep gue tuh aneh gitu. Jadi gue kan bingung ya gitu. Padahal sebelum ikut stand up pun kayak gini juga gue. Nongkrong kayak gini, maksudnya kesehariannya kayak gini. Kalau ngobrol di tongkrongan juga kayak gitu. Oh jadi sebenarnya lu menganggap itu hal yang normal ya? Hal yang biasa aja gitu. Ya mungkin aneh sih, memang kadang-kadang gue ngerasa juga aneh. Bangsat, ya terus. Tapi ya udah, maksudnya kalau misalnya kan banyak ya personanya itu di komedi tuh dibuat-buat seolah-olah dia pakai topeng yang lain gitu di kesehariannya nggak kayak gitu. Tapi kalau gue emang kayak gini orangnya gitu. Jadi sehari-hari lu udah seperti itu ya? Betul, tapi untuk orang-orang terdekat aja gitu. Lu masih ingat beat lu waktu lu juara 3 gak? Maksudnya yang waktu 3 besar, lu masih ingat gak beat lu tentang apa tuh? Beat gue lupa sih. Lupa. Iya, lu juga lupa kan ya? Lupa gue. Iya. Gue seingat gue aja baru tahu beat gue yang lama ada potongan di TikTok. Oh iya. Atau enggak yang Kompas TV lagi ngupload tuh gue baru. Dan gue pas nonton itu kayak anjing gue bisa stand up begitu tololnya gitu. Iya. Kayaknya gue gak dulu kan absurd kan? Absurd gue. Suci 2 tuh, nah gue tuh justru zaman dulu kan sebelum ada Viko kan. Viko juara 3 juga tuh ya. Juara 2. Ari Keriting ya. Gue pas ada Suci 2 itu kan gue salah satu kompetitor yang lain nih, maksudnya kontestan yang lain kan keren-keren ya. Betul. Maksudnya kayak Ge Pamungkas, Gilang Baskara, Boris Randika Jamil, Isman. Itu kan semuanya udah yang kayak wah secara stand up itu, secara struktur stand up itu keren lah. Bener. Kan gue nggak bisa bikin struktur begitu pada zaman itu. Okay. Jadi gue ingat banget mentor gue itu adalah Adriano Colby. Kombut gue. Mentor gue Ernest Prakasa. Ernest waktu itu juga karena pada saat itu memang belum ada komika yang absurd banget. Betul, gitu referensinya nggak banyak. Referensinya nggak banyak. Jadi Ernest tuh bilang, Mal kayaknya nggak bisa lu stand up kayak gini, harus ada strukturnya. Ini mah nggak bisa nih untuk kompetisi. Bukan kalau untuk open mic untuk yang itu bebas terserah. Tapi ini kan kompetisi. Lu lihat dong lawan-lawan lu nih semua nulis materi keren-keren. Wah gue tekanan di situ. Gue kayak anjing. Tapi gue
harus jadi diri sendiri. Nah di minggu pertama gue stand up langsung zona eliminasi gara-gara gue coba bikin berstruktur. Tulis materi stand up yang bener, zona eliminasi gue. Minggu kedua karena gue pikir kayaknya gue tereliminasi, gue fuck it lah, gue bilang anjing gue jadi diri sendiri aja, gue jadi absurd. Pas jadi absurd, alhamdulillah sampai 3 besar. Iya. Nah di situ udah habis itu ada nextnya ada Viko, ada lu, ada termasuk Coki, termasuk semua tuh udah yang absurd semua itu di kompetisi stand up comedy ini akhirnya terus-terusan ada sampai lu lah yang sampai sekarang menurut gue kan ini kan nama acaranya cara bertahan di industri ya. Lu, Oza Rangkuti, Regen termasuk Regen, terus Jegel sama Marcel sama Arif Brata itu orang-orang yang menurut gua bintang Emon, orang-orang yang dari sekian banyak komika yang berprestasi ya, tapi kalian itu bisa bertahan di industri perkomedian ini dengan ciri khas kalian masing-masing itu menurut gua keren banget gitu. Terutama lu sih karena lu itu bisa sampai akhirnya bisa di calling sama Vincent Desta. Desta tuh sampai ngomong anjing lu lucu banget lah gitu. Sampai dan lu tetap stay dengan karakter itu. Enzi sampai ketawa ngakak-ngakak banget nonton lu kan. Jadi pencarian itu sebenarnya bukan lu create ya, tapi memang sehari-hari lu sudah seperti itu ya. Betul. Makanya kalau ada yang sebelum Vindes ya, abis itu Vindes, gue di Vindes tuh kan mulai dikenal banyak orang gitu. Terus orang-orang tuh ngerasa kayak ini orang ini aneh, padahal gue ngerasa kayaknya dari dulu gue udah kayak gini gitu. Mungkin mereka aja baru ngelihat gue gitu. Jadi eksplorasi komedi beberapa orang mungkin cuma terbatas kayak gini ke orang-orang ini doang gitu. Paham ya maksud gue? Iya kan? Iya. Pas ngelihat gue, ternyata ada ya komedi kayak gini. Padahal kan gue udah melakukan itu di stand up 2013. Iya itu, bener. iya kan meletaknya di 2020 akhir lah. 2021 akhir kemarin tuh. Berarti kan berapa tahun itu? Perjalanan lu ya? Iya, perjalanan gue 8 tahun udah melakukan hal itu gitu. Ini baru kelihatan aja. Nah ini buat yang lagi nonton nih ya teman-teman. Kita tuh para komika bukan instan loh kita tiba-tiba langsung terkenal. Betul. Itu tuh prosesnya maksudnya gue juga kenal, bahkan dulu waktu zaman lu suci aja banyak banget di Twitter yang kayak Bang penerus lu nih, gitu. Terus gue kayak juara 3 pula gitu Bang Kemal nih penerus lu nih, Indra Frimawan nih juara 3 pula. Terus gue tanya ke Ajis anak-anak Awe waktu itu presidennya masih Awe. Frimawan tuh emang begitu ya stand up-nya? Iya mal udah tuh titisan lu udah tuh yang kayak gitu anak-anak begitu kayak lu Viko Frimawan tuh lanjutannya tuh gue bilang gitu. Oh gue bilang gitu kan. Nah jadi perjalanannya itu ternyata tidak segampang itu. Bahkan lu aja gue lihat pernah bikin channel YouTube yang pakai kamera seadanya tuh yang di ruangan kosan lu. Anjing yang gelap banget lu nge-shoot. Itu lu berusaha untuk bertahan tuh ya. Sebenarnya bukan berasa bertahan sih. Gimana ya? Kayaknya gue harus melakukan sesuatu gitu. Nggak ada intensi untuk bertahan di industri atau kayak gimana. Yang penting gue ngelakuin sesuatu aja lah gitu. Gitu. Jadi tujuannya memang ya udahlah, toh juga itu kayaknya lagi pandemi juga ya. Betul, lagi pandemi, ngapain ya daripada stres kan waktu itu. Ya udahlah gue bikin sesuatu aja lah. Dan itu gitu. di kosan lu yang kosan anak-anak stand up ini kan? Iya. Itu. Iya, itu memang berarti mengisi kekosongan aja. Mengisi kekosongan, nggak ada intensi buat bertahan di industri. Kayaknya gue termasuk orang yang biasa aja lah gitu, nggak terlalu ngejar apapun. Kayaknya ngalir aja. Ngalir Pertemuan aja. lu dengan Regen dengan Rispo ini? Pertemuan yang mana nih? Ya maksudnya yang mereka yang bertiga nih, yang bikin konten bertiga dulu nih. Oh kalau yang bikin konten bertiga itu emang niatin. Jadi waktu itu gue lagi main ke tempatnya Regen, ternyata GJLS lagi syuting film apa tuh waktu itu tuh? GJLS ya? Iya, ada film pendeknya, iya. Oke, terus? Abis itu, ngapain ya gue di sini doang, mereka bikin konten. Udahlah, sekalian gue bikin konten sama mereka aja gitu. Dan di situ ya mana nyambung lagi Rispo juga caur. Regen dan itu udah penentuan karakter tuh, misalkan Regen tuh harus yang benernya, yang benerin lo berdua itu ditentuin atau memang ngalir aja tuh awalnya? Ditentuin. Karena kan gue sama Rispo kan ibaratnya satu aliran ya. Jadi kayak Po, lu sama gua kita nyambung nih Po, Regen aja nggak usah nyambung gitu. Jadi sebenarnya konsep di video itu adalah gua sama Rispo normal, Regennya yang nggak normal gitu. Oh, itu konsep awalnya. Justru itu yang benar ya, karena 2 lawan 1 ya. Jadi menormalkan hal yang sebenarnya tidak normal. Betul. Tapi lu sama Rispo enggak kok, gue bener, lu yang salah nih. Justru di situ komedinya, situasinya di situ ya. Iya. Lu kan gue baca ya komen-komen lu ya di YouTube-nya Vindes sama YouTube lo ya, gue sempat lihat gitu. Itu kan banyak banget yang ngomong kayak
Frimawan lucunya di mana sih? Indra nih lucunya di mana sih gitu. Rigen nih lucu nih gini-gini. Itu komen menurut lu bikin lu baper gak sih yang komen-komen kayak gitu tuh, Indra? Kayaknya berapa tahun ya? Iya 9 tahun perjalanan stand up kayaknya itu hal yang biasa deh. Maksudnya kita kan biasa stand up, kita biasa ngelihat interaksi penonton kayak gimana, ya kan? Kayaknya kalau ada yang nggak ketawa pun ya nggak masalah juga gitu. Toh komedi juga nggak buat semua orang kan. Ada yang mungkin nganggap warkop nggak lucu, ada yang nganggap warkop lucu dan segala macam. Jadi kayaknya itu biarin aja lah. Pasti ada yang nggak kemakan gitu orang-orang kayak gini nih gitu. Jadi biasa aja. Gue bacanya juga ya udah nggak apa-apa. Gitu. Iya. Kalau untuk masalah lucu atau nggak lucu ya. Tapi kalau udah ngasih tahu kayak harusnya komedi kayak gini dong, kayak komedi kayak gini dong. Nah, itu kan udah beda cerita lagi kan. Oh, ada yang komen kayak gitu ya? Ada. Kayak gimana tuh? Maksudnya harusnya kok berkomedi itu yang kayak gimana gitu? Kasih Harusnya contoh apa? Berkomedi tuh yang cerdas dong atau apalah kayak gitu-gitu kan ada kan orang-orang yang kayak gitu kan. Itu anjing, Iya. namanya itu anjing tuh orang kayak gitu. Maksudnya berkomedi mah terserah kita aja ya. Betul. Problemnya kan masalah lucu nggak lucu aja menurut lu. Kalau menurut lu lucu ya udah nikmatin, kalau enggak ya jadi ya udah lu cari aja apa yang menurut lu lucu gitu kan sebenarnya kan. Iya, karena yang penting itu stand up komedi bukan cerdas atau nggak cerdas Iya, sih, iya. lebih ke lucu namanya juga komedi ya. Betul itu dia. Kayak misalkan ada kasus temen gue tuh yang si Patra, Patra kan viral banget Iya, ya betul, masalah disabilitas itu, Iya, iya, difabel difabel, sama ini parkiran khusus perempuan. Betul. Maksud gue ya kalau itu dibawa ke ranah sosial media ya udah pasti bola liar, Betul, udah betul, pasti bola panas. Tapi menurut orang yang nonton itu lucu Betul, gitu. betul, Komedi memang komedi itu emang harus riset bener. Komedi emang harus riset. Tapi intinya lu harus lucu. Iya. Percuma lu anjing riset tapi lu nggak lucu anjing. Ngapain? Malah bikin jurnal itu mah kalau Malah misalnya lu riset nggak Stand up lucu. seminar anjing ngapain orang stand up komedi. Jadi intinya Betul. mah lucu gitu. Nah, jadi kita tuh termasuk kita berdua adalah termasuk orang yang ketika kompetisi yang penting lucu aja udah Iya, betul, pada saat betul, itu. Betul. Mungkin ya gue juga sering sih dapat komentar kayak bang ini nggak lucu banget nih gini-gini. Tapi memang ya kembali lagi kita kan bukan menghibur orang yang nonton di TV atau apapun itu. Kita nonton yang ada penontonnya nih. Betul. Kita menghibur itu aja Betul, mereka. Cuma memang konsep lu yang sama Rigen emang cukup mind blowing lah. Itu Iya, sesuatu yang fresh untuk perkomedian Indonesia. Kayaknya orang-orang tuh udah capek sesuatu yang serius deh. Karena kan Oke. sebelum era yang sekarang ini nih, Ya, maksudnya. Kemarin kan orang Indonesia itu disuguhin komedi-komedi yang dark jokes. Emily kan lagi naik beberapa tahun lalu kan. Kayaknya orang-orang udah mulai capek sama sesuatu yang serius yang sensitif gitu. Jadi butuh sesuatu yang santai-santai aja gitu. Karena ternyata setelah gua lihat-lihat komen, apa yang gue lakukan di konten gue sama Rigen itu mewakili banyak orang. Paham gak maksud gue? Ada beberapa tongkrongan tuh yang kayak gitu. Kalau misalnya jam 12, jam 1 ngobrolnya udah ngawur aja udah. Ini kayak tongkrongan gue nih gitu ternyata. Oh ada yang justru relate ya? Relate gitu. Iya nih gue sama teman-teman gue kalau udah jam 1, jam 2 ngobrolnya kayak gini nih. Nggak nyambung atau apa gitu-gitu ternyata tuh. Tapi yang santai. kan pattern lu itu kan selalu kayak gitu ya. Maksudnya lu ngomongin apa, bahkan ada yang episode baru lu aja yang baru gua tonton pas rekaman ini, itu lu diam-diaman doang 5 menit tuh. Pokoknya 5 menit apa 4 menit lu diam doang gitu. Itu lucu juga sih. Kalau gue terhibur ya. Tapi kan orang yang baru nonton lu pertama anjing ngapain nih? Ngapain sih yang ini? belum kenal sama lo ya. Betul. Nah jadi konsep lu kan selalu kayak gitu, maksudnya lu menganggap lu normal, Rigen yang nggak normal, selalu kayak gitu, lu ngobrol apa aja Rigen ini. Lu kepikiran nggak kalau misalkan suatu hari nanti udah orang boring dengan itu, lu ngapain, Dra? Kalau orang udah boring dengan formula itu, lu ngakauin apa lagi kira-kira? Nggak tahu sih ya, karena pasti setiap masa itu ada zamannya gitu. Setiap masa pasti ada orangnya. Mungkin sekarang lagi konten itu lagi dinikmati sama banyak orang, tapi kan pasti nanti beberapa tahun kemudian itu udah bosen, ada lagi tren baru. Jadi kayaknya gue nggak mencoba untuk ngeblend atau ngikutin arus zaman kayak gimana, gue tetap ngelakuin apa yang gue suka aja gitu. Oke. Jadi lu tetap jadi lu ya. Iya. Mungkin komedinya akan sedikit di-upgrade dengan sesuatu yang baru, cuma nggak berusaha untuk ini lagi ngetren masalah misalnya kritik pemerintah atau apa, kayaknya ini bukan gue deh, bukan ranah gue, jadi nggak berusaha buat masuk ke situ gitu. Oh jadi memang lu seperti kata Coach Justin, lu create wave lu sendiri. Betul, jadi lu nggak riding the wave kan. Betul. Banyak komika juga misalkan lagi
kasus apa gitu. Kita riding the Riding wave. the wave. Dengan kita bawain materi tentang Betul, itu, materi betul, stand up. Lu coba untuk be yourself aja, lu Betul. create wave lu sendiri ya. Betul. Karena gue juga targetnya itu setiap tahun minimal 1 kali special show lah. Lu terakhir kapan tuh special show? Yang ini kan, yang lu ada ke special show sendiri kan? Ada. Special show yang bener-bener gue ngerasa special show tuh 2019 belum pandemi. Kalau yang stand up show biasa cuma 1 jam itu kemarin bulan Maret. Itu apa namanya? Hah. Oh anjing. Hah doang. Iya. Kalau yang 2019 apa itu? Pengakuan. Pengakuan. Kenapa lu bikin maksudnya namanya pengakuan tuh? Karena apa ya? Ini sebenarnya cukup personal sih buat gue. Karena perjalanan stand up gue tuh kayaknya dulu lu mungkin juga ngerasain dengan materi absurd lu itu ada beberapa orang yang menganggap apa yang lu lakukan itu bukan stand up. Banyak banget. Banyak kan. Gue juga merasakan hal itu gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa nggak dapat pengakuan kalau misalnya gue stand up dengan gaya gini gitu. Tapi ternyata setelah gue melewati beberapa momen dalam hidup, ternyata yang paling penting itu pengakuan dari diri kita sendiri, buat diri kita sendiri gitu. Jadi kalau ada orang yang ngerasa lu salah atau kayak gimana tapi lu melakukan itu untuk diri lu sendiri dan lu yakin apa yang lu yakin itu hal yang benar, ya lakuin aja gitu. Makanya gue kasih judul itu pengakuan. Stand up spesial gue itu gitu. Dan materi stand up tuh banyak keresahan tentang itu ya? Banyak keresahan tentang itu, perjalanan hidup, gimana gue ngerasa apa ya, nggak dianggap lah sama lingkungan, bahkan dulu waktu sebelum gue ikut stand up pun gitu. Lingkungannya apa nih? Lingkungan apa? Kayak lingkungan rumah lo, apa pertemanan komika apa? Enggak, kalau pertemanan komika itu udah jauh lah. Kayak di lingkungan teman rumah, di sekolahan, kayak gue dulu. Gue kan nggak terlalu ada di perekonomian yang oke lah ya, tapi gue sekolahnya di Tarki, Mal. Anjing, cewek semua bukan Tarki ya? Enggak, itu yang SMK-nya. Oh, lu yang campur? Iya, SD SMP gitu. Itu kan sekolah-sekolah orang-orang tajir gitu kan. Oh iya benar. Iya kan. Gue masuk situ tuh ngerasa kayak anjir gue kok ada di lingkungan yang gue nggak seharusnya berada di sini nih gitu. Gue ngerasa tuh buat mencoba untuk masuk ke lingkungan mereka. Sebenarnya mereka open, cuma dari dalam diri gue ngerasa kayaknya gue nggak pantas dah nongkrong sama mereka nih gitu. Oke. Jadi Gitu. itu termasuk pengakuan ya? Betul. Pengakuan ya? Betul. Terus lu SMP apa maksudnya SD SMP sama SMA ini berarti lu termasuk orang yang ini dong, Dray? Minderan, betul. Minderan. Masuk ke stand up pun gue minderan, Mal. Anjir gue ada di sini nih, gue ngelihat orang-orang lu, Ari gitu-gitu. Ernest, Panji, orang-orang yang udah tinggi gitu kan. Gue kan apaan sih gue gitu. Jadi minderan itu udah gue rasain dari dulu sampai masuk ke stand up, sampai akhirnya pengakuan itu ngapain gue kayak gini, minderan kayak gini, kayaknya gue biasa aja juga nggak apa-apa dah gitu. Kalau gue lihat dari stand up lu malah tidak mencerminkan keminderan lo itu, malah menurut gue ya. Betul, makanya itu gue nganggap itu adalah stand up spesial karena ada hal yang orang nggak tahu tentang gue. Makanya gue ungkapin di spesial gue itu gitu. Apa aja tuh yang kan pasti semua yang lagi nonton ini nggak nonton stand up spesial lu kan? Betul, ada yang nggak nonton. Maksudnya apa yang lu pengen, bahas? Iya, lu bahas di situ. Maksudnya yang orang pengen tahu tapi orang lain nggak tahu. Siapa tahu bisa nonton ini kayak anjing ternyata proses lu sampai ke titik ini tuh nggak gampang gitu. Oh iya. Kayak di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga tuh gue minderan orangnya karena gue nggak tahu ya. Sering dipukulin bokap gitu-gitu. Terus. Lu anak keberapa memang? Anak kedua. Lu dari berapa saudara? 4 gue. Kakak gue cewek. Terus gue anak kedua gitu. Dipukul ya, karena ini ya gue juga dipukul orang tua ya, sih. Bandel lah gitulah segala macem. Tapi pada akhirnya gue sadar itu cara bokap gue mendidik gitulah. Pokoknya ini kan stand up spesial gue itu adalah proses perjalanan hidup gue sebagai manusia gitu. Yang gue bahas dari keluarga gue bahas, dari lingkungan stand up gue bahas, ketakutan kayak kalau gue bikin spesial show ada yang nonton atau enggak nih ya. Terus di lingkungan sekolah gue bahas. Dulu gue sempet kan yang tadi gue bilang di Tarki itu orang-orang kaya. Jadi gue kalau ngeblend tuh jadi kayak budak mereka, Mal. Gue ngerasa kayak misalnya gue nggak ada duit nih, ya kan? Lu mau masuk nggak
kayak lu mau nongkrong nggak? Beliin ini dong. Nah gue yang disuruh-suruh gitu-gitu. Gue ceritain tuh itu ngebentuk gue jadi orang yang pribadi yang minderan. Abis itu masuk ke SMA kayak misalnya nih 2.000 gue nggak mau tahu jadiin 2 botol gitu-gitu. Terus gue yang minta-mintain gitu-gitu. Jadi budak-budak gitu gue dulu. Iya yang kayak gitu yang dijongos-jongos gitu Nah disuruh-suruh kayak gitu-gitu buat ngeblend sama mereka. Supaya dia berteman ya. Betul, untuk kayak gitu-gitu. Jadi gue bahas itu. Terus sesuatu di yang keluarga personal lu, kan. di keluarga lu, Kenapa? apa yang personal di keluarga lu ini masalah bokap tadi aja, lebih ke situ. Bokap gue kan Islam, nyokap gue Katolik. Oke, Iya. lu apa? Gue Katolik. Oke. Gue Katolik. Terus kayak ngerasa apa ya? Wah, gue baru tahu lu hidup di beda agama Beda gitu ya. agama gue. Terus gue hidup di lingkungan yang mayoritas Islam lah. Terus gue ngerasa tetap minder juga tuh, anjir mereka Islam segala macam. Gue sering diledek-ledekin. Jadi perjalanan hidup yang kayak gini nih yang orang nggak tahu gitu. Makanya gue ceritain di stand up spesial gue. Oh, tapi orang tua maksudnya masih menikah apa udah? Masih. Bisa ya ternyata ya. Kayaknya bisa deh. Maksudnya hidup berdampingan beda agama ya? Bisa. Karena bokap gue juga bukan orang yang terlalu religius gitu. Oh, lebih ke orang-orang masih liberal lah ya. Iya, Jadi nggak santai. terlalu ini. Mempermasalahkan masalah Sholat juga itu. bolong-bolong. Ya kayak gitu. Gue juga gak lupa terakhir dia sholat tuh kapan, sumpah. Itu gue ceritain juga tuh, gitu. Oh gitu ya. Oh tapi bisa ternyata hidup harmonis. Bisa. Kakak lo, adik-adik lo Semuanya ikut Katolik. semua Semuanya Katolik. Katolik. Wah Bokap berarti gue udah kalau Islam. Idul Fitri nggak ada temen ya dong bokap lo ya? Gue hidup di rumah gue tuh keluarga besar mal. Jadi sama saudara bokap gue dan semuanya Islam. Jadi ketika Idul Fitri ya tetap dirayain. Gue juga ngerayain Idul Fitri juga. Natal gitu. juga ikut ngerayain. Kalau Natal biasanya ke rumah saudara nyokap gue sih. Jadi bokap nggak ikut ya? Nggak ikut. Nah, lu belajar gak dari orang tua lu gimana sih cara hidup berdampingan yang beda agama tuh lu pelajarin gak tuh, Ra? Mereka ngapain atau apa prinsip hidup mereka tuh apa sampai mereka bisa sampai sekarang tidak bercerai gitu? Kayaknya masalah cerai mahal. Iya juga lagi ya. Bisa jadi kan? Bilang ngomong Bisa masalah jadi, kan? ekonomi ya. Iya, bisa Iya, jadi. iya. Maksudnya gue nggak tahu ya. Ya semoga tetap harmoni sampai tua. Tapi Amin. kayak ribut-ribut gitu gue sering juga ngelihat mereka berantem gitu. Biasanya berantem prinsipil gitu atau berantem karena ya being orang tua aja Being gitu? orang tua aja sih. Iya. jadi- Perekonomian lah kebanyakan. Oke. Lebih ke situ. Tapi malah justru nggak ada masalah ya? Masalah agama gitu? Iya Oh, nggak nggak ada masalah. Berarti apakah menikah agama sukses ketika kita hidupnya susah? Bisa jadi, bisa jadi. Ya udah lah, nggak usah mikirin yang ini dulu nih. Ini masalah perut aja nih kita jadi pikirin gitu. Jadi kalau nikah beda agama usahakan jangan pas lagi sukses ya teman-teman, nanti banyak problematikanya nih. Kalau kalian mau sukses nikah Bisa beda jadi. agama harus mulai dari nol yang lagi Bisa hidup jadi. susah. Itu ternyata kuncinya keberhasilannya di situ. Tapi gue baru tahu sih nikah beda agama dan lu termasuk yang orang tua lu sukses. Banyak teman-teman gue yang bokap nyokapnya beda agama. Ujung-ujungnya ada Divorce. beberapa yang ada yang bercerai, ada yang ikut pindah agama. Oh, oke. Entah pindah Kristennya atau pindah ke Islam justru. Oke. Banyak yang kayak gitu. Karena kan orang tua kita ya, masalah orang tua kita selalu bilang, udahlah nikah mah yang seagama aja, orang seagama aja sering berantem. Iya, betul. Apalagi beda agama. Iya emang nggak ada jaminan yang bener pas nih gimana nih. Tapi orang tua lo ternyata bisa. Ternyata kuncinya adalah hidup susah. Hidup susah. Itu walau bertahan beda agama hidup susah Betul. dan ini ya maksudnya pertemanan lu biasa ya maksudnya lu jadi jongos gitu. Betul. Ya cupu lah bisa dibilang. Betul. Gitu lah ya. Terus habis itu lu kuliah di Gue nggak kuliah. langsung lulus SMA ngapain langsung? SMK gue kerja di restoran. Oh SMK. Iya. Oh lu sempat SMK. kerja di restoran tuh? Sempat gue kerja di restoran. Lu stand up umur berapa ya? Mulai stand up? 2013 13 lah 9 tahun yang lalu berarti umur gue 22 apa 23 Oke, lah. 23. 22. Lu kerja di restoran umur 18. 18. Sampai umur berapa tuh? Nggak lama, sampai setahun doang. Gue kerja di restoran. Itu gajinya 950.000. Anjing, sebulan. Serius mal. Makanya kemarin baru nih 2 hari lalu tuh gue lagi duduk ya kan. Terus di kantong gue, ini apaan ya? Kayak lipetan-lipetan gitu, gue kira tisu atau duit 2000-2000an, ternyata duit 1,2 gitu. Gue ambil, gue lupa, gue taruh kantong. 1,2 juta. 1,2 juta ada Di kantong di kantong gue. Terus
Gue ngeliat anjir 1,2 di kantong gue nggak sadar. Terus gue flashback gitu, tahun 2010 ketika gue lulus, gaji gue sebulan 950.000 tuh sampai berdarah gitu, satu bulan. Nih kayaknya gue lupain, gue taruh aja udah gitu. Oh ternyata perjalanan hidup gue udah sepanjang ini ya. Gitu. Iya, dari kerja di restoran lu gaji cuma 950.000 sampai lu mulai berani stand up itu berarti pas udah nggak kerja. Gue kerja sih, tapi kerja di kantor waktu itu. Oh udah kantoran. Udah kantoran. Oh, berarti udah di atas 950.000 kan? 1,6. Ya lumayan lah. Lumayan. Iya. Pada zaman itu ya kita kecil ya, juga mal. Iya kecil juga, cuma ya harusnya insya Allah mah cukup lah ya. Iya, Dan betul. lu nggak kos waktu kerja kantoran? Apa Enggak, tinggal sama di rumah, orang tua? di rumah. Oh berarti kerja, iya. masak masih ada lah ya, orang tua masih ada. Nah lu berarti awal muasal stand upnya pas lagi kerja di kantoran ini ada open mic lu dateng. Ada open mic gue datang. Dan lu sempat nonton stand up dulu kayak gue punya role model ini terus lu tiba-tiba stand up apa? Ini Cak Lontong sama Cing Abdel di Metro dulu tuh gue sering nontonin. Jadi gue ngerasa anjir nih komedinya gue banget nih gitu. Maksudnya gue suka jenis komedi yang kayak gini nih. Gue nonton itu sekitar tahun 2011 kalau nggak salah ya. Di Metro TV ya? Di Metro TV, abis itu baru nonton live lu dateng? Enggak. Oh di TV? Di TV, di ya, TV. Oke, terus? Abis itu gue cari-cari info. Waktu itu kan open mic kan cuma di Comedy Cafe doang kan, yang punyanya Ramon yang di Kemang tuh. Iya. Gue waktu itu sempat kerja di Kemang juga, di Laku Devin gue kerja di toko sepatu gitu. Terus pengen datang ke sana malas kayaknya minder itu yang tadi masalah minder itu nggak jadi akhirnya baru kesampaian di 2012 akhir di Hang Lekir pertama kali gue open mic tuh. Oh Jakarta Selatan nih apa open mic Hang Lekir. Betul. Itu legend tuh. Legend. Coffee Toffee. Gue datang situ waktu itu yang baru mulai karir tuh. Itu tempat open mic lu bukan sih? Bukan, Suci 3 ya. Tempat open mic Suci 3 di situ. Gua Suci 2 enggak di situ gua. Iya, enggak di situ. Keliling-keliling gua kalau Suci 2. Bahkan gua open mic Suci 2 di kantor Kompas. Oh iya. Iya, ada kafenya juga di situ gua stand up. Berat banget dulu gua. Ya zaman dulu mah tapi masih kita pengetahuan komedi kita masih banyak. Iya, betul. Belum banyak referensi. Jadi gaya apapun lucu. Iya. Pada era lu susah. Susah. Makanya gua datang di era Suci 3 tuh yang baru memulai karir. Barengan gue itu David, Coki. Itu barengan tuh open mic tuh ya. Terus Iyam waktu itu ada juga. Tapi Iyam udah lama sebenarnya. Iya dia masuk Suci 3 juga kan. Oh berarti David Nurbianto, Coki Pardede, termasuk Iyam yang lagi ini dan lu stand up barengan di situ. Barengan. Lucu nggak waktu lu pertama kali open mic? Nggak lucu lah, gue nggak kenal siapapun di situ. Gue cuma waktu itu pertama kali gue open mic ada Om Sam, Ernest, Adriano di situ. Ada yang ngumpul semua tuh? Ada, Aco sering open mic di situ kan mereka tuh. Sering. Iya. Terus Pange juga waktu itu masih open mic di situ. Iya. Wah beban banget anjing. Makanya. Stand up udah anjing ada Semi Notes, itu ada Ernest gitu. Itu dia. Itu mentor-mentor gue tuh semua tuh. Itu dia. Pertama kali open mic ditonton orang itu, aduh kebeban juga nih gitu. Tapi ternyata itu yang ngebuat mental gue sebagai komik ya lumayan keasah lah. Gitu. Pertama kali open mic ditonton sama senior gitu kan. Gitu. Kapan pertama kali lu lucu banget stand up lu? Lagi show apa stand open mic? Pasti open mic kan? Open mic sih. Gimana pertama kali anjing ini persona gua nih baru nih ketemu nih gue kapan tuh? Di Hang Lekir kayaknya sekitar pertama kali open mic lucu ya yang gua nganggap lucu ya. Lucu, 3 bulan setelah open mic pertama deh. Oh setelah Hang Lekir yang satu? Iya, Hang Lekir pertama. Tapi gue juga lupa materinya apa, cuma itu cukup dapat ketawa. Seenggaknya dapat ketawa kan dulu kan seneng banget kan. Oh iya ada yang ketawa nih gitu. Ada berapa poin? Nah itu dia tuh. Abis itu gue ketemu Erwin di situ tuh. Erwin Wu Ketemu di situ. Terus lu nanya-nanya soal ini, gimana sih ini jadi kombut lu? Enggak, gue ketemu Erwin, terus dia nanya rumah gue di mana, mendingan gabung Jakbar aja. Disitulah proses lu belajar. Betul, karena dibilang ternyata Hang Lekir mah tempatnya dewa-dewa semua gitu. Iya sih. Iya kan? Gua juga waktu datang ke situ anjing ini dewa-dewa semua. Tapi gitu. Masih lucu gua. Iyalah. Masih dapat gua. Banyak yang nonton kan di situ. Soalnya penonton umumnya banyak. Mereka mau ngeliat yang senior juga gitu-gitu. Berat itu, emang. Berat. Abis itu gue diajak Erwin ke Jakbar baru deh. Di 2013 gue masuk ke komunitas Jakbar. Disitulah akhirnya lu dituntun lah ya secara nggak langsung lah. Siapa aja waktu itu angkatan lu yang bareng-bareng di Jakbar awal-awal terus akhirnya sama-sama sekarang udah bersinar gitu. Rigen sama gue tuh beda 1 bulan doang. Masuk ke komunitas Jakbar itu ya gitu. Gue masuk sebulan kemudian Rigen masuk
gitu. Itu ketemu sama Regen tuh pas gue jadi opener lu, inget nggak di Trisakti lu sama Ernest? Oh, gue lagi show sama Ernest ya? Iya di Trisakti, gue opener lu. Lu? Iya sama siapa sama aja? Regen. Berdua doang? Ada lagi anak komunitas Ciledug atau Ciledug 1, terus komunitas kampus mana gitu ada 4 orang pokoknya. Anjing gue lupa banget pernah show sama Ernest di Trisakti. Iya di Trisakti 2013 itu. Abis itu ketemu Regen. Oh di situ lah. Di situ ketemu Regen, abis itu ngobrol-ngobrol, diajak, yuk gabung ke stand up Jakbar aja, gitu. Regen itu suci berapa ya? Suci 5, juara 1, ya? Bareng. Oh berarti lu Rahmat, lu? Iya, Regen, Rahmat, gue. Iya. Itu. Anjing itu berarti baru satu angkatan lu ya? Satu angkatan, satu komunitas juga, makanya gue sama Regen chemistry-nya udah pas lah gitu. Anjing suci lu itu 2014 ya? 15. 15. Ya berarti memang lu udah berteman, lu ikut Jakbar aja 2013. 13. Jadi udah 2 tahun, sebelum kompetisi lu udah kenal sama Regen. Makanya lu ngerasa bahwa yang paling cocok bekerja sama gua adalah Regen. Betul. Lu pernah, kalau nyari partner kayak Regen itu kan pencarian partner kan susah banget. Kita tahu lah pencari partner itu susah. Proses lu mencari partner itu lu biasa lihat apanya sih? Lihat cocoknya berkomedi kah atau lu lihat udah temenan lama gitu? Iya vibing aja sih. Oke. Iya kalau misalnya secara emosional cocok gitu, nggak ada hal-hal yang gue segen nih kalau ngomongin ini nih atau apa nih. Nah, kayaknya cocok tuh. Iya, soalnya komedi itu kalau misalkan kita segen sama, misalkan gue segen sama Ernest gitu ya, nggak akan masuk tuh. Bener, jadi kayak nahan-nahan mau ngomong apa, ya kan? Pernah nggak lu fail berpartner sama orang ngetes gitu, kayak anjing gue nggak masuk nih sama dia, pernah nggak? Kayaknya ada, tapi gue nggak terlalu mempermasalahkan itu. Maksudnya nggak terlalu jadi beban pikiran gue gitu. Cuma nggak masuk aja lah, nggak nge-vibe gitu, nggak nge-blend. Gitu aja ya. Gitu aja. Emang susah banget sih cari partner. Gue aja bikin podcast ini aja, yang podcast Hancur kan. Hancur, ya. Mencari partner gue kalau gue biasa kalau cari partner based on experience. Gue pernah kerja sama dia, terus gue ngerasa bahwa tektokan gue kemakan. Betul. Gue nyambung nih, makanya kan Patra sama Dias itu kan temen siaran gue. Jadi gue nyambung, kalau Mas Dika kan Suci bareng sama gue, opener Absutur gue. Betul. Jadi sama Mas Dika tuh kenal lebih jauh lagi daripada Patra sama Dias. Jadi sama kayak lo, Regen tuh teman terlama gue, Randika Jamil teman terlama gue. Iya. Karena kan cocoknya sama dia. Betul, waktu betul. Karantina gue sekamar. Musuh gue kan di situ ya maksudnya yang bukan musuh dalam pengertian musuh berantem, bukan, maksudnya musuh kompetisi. Yang kita nggak sekamar gitu. Jadi ya termasuk Randika Jamil. Jadi kayaknya pencarian partner kita sama ya. Betul. Cuma kalau masalah hidup lu memang ternyata jalannya susah itu, nggak tahu sih, lu udah pernah ngomong itu di podcast orang? Lu ngomongin itu? Orang udah tahu atau yang pengakuan dong yang tahu itu? Udah beberapa podcast gue ngomongin masalah itu sih. Nggak, udah ya? Iya, udah. Nah, pelajaran hidup apa yang lu dapetin dan bermanfaat banget buat hidup lo sekarang dari keluarga lu yang hidupnya struggle ini gitu? Ini sering juga gue cerita di podcast di Tonight Show, gue cerita di Vindes, gue cerita tentang perjalanan spiritual gue ke Bali. Hah, kenapa itu? Coba gue pengen tahu. Kalau gue anggap aja gue dan penonton gue belum tahu. Iya. Jadi gimana tuh perjalanan spiritual lu ke Bali? Jadi sempat ada masa di mana gue ngerasa gue mau ngapain ya di industri ini nih, gitulah. Berarti tahun setelah Suci? Setelah Suci 2017, puncak stresnya tuh 2018. Oke. Puncak stres kayak udah fucked up lah. Kalau sekarang bilangnya quarter life crisis-nya lah, itu benar, di 2018 di umur 27 gitu. Wah, pas banget umurnya 27. Iya kan? Ada 27 Club kan? Iya, itu dia tuh. Gue juga sempet khawatir akan hal itu, anjir. Nih gue bakal mati di umur segini. Karena emang stres banget waktu itu. Masalah keluarga ada, masalah karir ada. Pokoknya ada hal-hal yang gak bisa gue ceritain lah. Pokoknya di umur segitu gue fucked up. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk di 2019 kan gue bikin show pengakuan itu tuh. Iya. Abis itu di 2020 gue ke Bali buat stay lama gitu. Meninggalkan semua yang gue rasa bisa bikin gue stres. Anjing, berarti lu bener-bener pindah itu ceritanya. Pindah. Iya. Selama 9 bulan di Bali. Anjing, 9 bulan? 9 bulan gue di Bali. Gue meninggalkan dunia stand up, ada kerjaan misalnya
mau stand up di sini nggak usah. Keluarga gue tinggalin, kehidupan gue di Jakarta gue tinggalin demi menjawab pertanyaan bisa nggak gue hidup tanpa ini ya. Gitu. Oh ini the real healing nih lu nih. Betul. Duit di sana, hidup di sana? Ada duit tabungan lah gitu. Ada duit tabungan yang gue spend buat emang menjawab pertanyaan ini nih. Bisa nggak gue hidup tanpa stand up? Bisa nggak gue hidup tanpa karir? Hidup sendiri gitu. Ternyata bisa. Caranya? Caranya kadang-kadang mungkin ini agak filosofis ya. Gue ngerasa tuh gue nggak ngelekat sama diri gue lagi waktu itu. Gue tuh terlalu ngambil kanan kiri dalam kehidupan gue sebagai pijakan gue dalam hidup. Oke. Paham gak maksud gue? Jadi gue terlalu nganggep karir adalah hal yang harus gue capai untuk gue bisa hidup. Gue terlalu nganggep hal ini adalah sesuatu yang bikin gue hidup. Ternyata hal itu justru bikin gue tuh nggak mijak sama diri gue sendiri gitu. Oke. Gitu. Jadi selama gue 9 bulan di Bali gue juga nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Gue cuma bengong, ngeliatin laut, mabok, terus jalan-jalan, nggak yang apa ya? Pokoknya nikmatin hidup aja lah. Berteman sama orang sana. Berteman sama orang sana, sama banyak lah teman-teman di luar komunitas komunitas stand up gitu banyak. Ternyata bisa gue hidup sendiri, hidup tanpa stand up. Karena gue kan suka Fight Club ya. Oke. Iya. Hanya film ya. Film Fight Club itu ya Brad Pitt itu si Tyler Durden. Ada dia bilang, gue lupa tepatnya kayak gimana. Pokoknya intinya dalam bahasa Indonesia, lu akan gimana ya? Gue takut salah nih. Gak apa-apa, nanti netizen suka benerin, netizen kan maha benar. Iya, intinya aja nanti biar netizen yang iniin pasti di kolom komentar. It's only when you lost everything, you're free to do anything. Itu dia tuh. Berarti kalau misalkan kita kehilangan apapun ya udah bebas. Nah udah bebas, betul. Lu udah nothing tulus aja ngelakuin semua hal itu ikhlas-ikhlas aja. Berarti intinya atribut-atribut yang ada kita sekarang lepasin aja. Betul, lepasin aja. Berarti kita udah free to do, maksudnya udah freedom, free to do anything gitu. Makanya sekarang gue ngelakuin sesuatu tuh ya udah suka-suka gue aja. Bikin konten ya udah suka-suka gue aja. Nggak perlu buat gue pengen bikin sesuatu supaya nge-grab ini, enggak kayaknya. Udah gue ngelakuin ini untuk diri gue sendiri aja, ngelakuin semua hal itu bebas-bebas aja. Kalau dulu mikirnya tuh, kalau gue ngelakuin ini nanti ada yang suka atau enggak ya. Kalau gue ngelakuin ini nanti jadi omongan orang atau enggak ya gitu. Kalau dulu tuh banyak ketakutan-ketakutan yang akhirnya justru bikin, gue gak kemana-mana nih akhirnya. Ketakutan-ketakutan yang belum terjadi justru bikin gue tuh nggak ngelakuin apapun. Makanya sekarang gue lebih bebas, lebih santai ngelakuin sesuatu. Ada duit nggak ada duit, ya bodo amat lah. Gue pernah di posisi nggak ada duit kok, nggak perlu khawatir gitu. Nah di 9 bulan lu di Bali itu, lu pernah, maksudnya kan pasti anxiety lu, tingkat kegelisahan lu besar kan di sana. Anjing gue gimana hidup apa segala macam. Terus ini lu overthinking nggak selama lu di Bali bulan-bulan awal? Overthinking pastilah. Okay. Maksudnya industri di Jakarta pasti bergerak terus nih. Iya, sementara lu lagi diem nih. Betul, sementara gue lagi diem stuck. Kalau misalnya gue gak ngelakuin apapun, nanti makin ketinggalan nih gue sama yang lain nih. Orang-orang di Jakarta bikin apa, apalagi pas zaman pandemi semua orang tuh bikin konten, iya kan? Iya. Lebih kreatif atau apapun, sementara gue diem. Itu anxiety yang gue rasakan pada waktu itu. Cuma momen ketika gue dapet, ini jawaban yang gue cari itu adalah ketika, ini pernah gue bilang juga di Tonight Show, ketika gue masak mie mal. Kenapa tuh? Nih, ntar dulu, gue bakar rokok dulu. Bakar rokok dulu lah. Gila ketika masak mie anjing. Kenapa tuh? Dapat jawaban ketika gue masak mie. Jadi sekitar jam 1, jam 2 malam gue lapar, terus gue masak mie. Oke. Gue masak mie, habis itu gue merenung tuh di malam-malam itu tuh ketika gue masak mie. Di Bali ya? Iya di Bali, di kosan. Gue masak mie, masak, gue baca-baca mie-nya, mie instan segala macem. Habis itu gue gunting bumbu-bumbunya, segala macem, gue taruh di piring. Habis itu mie-nya gue taruh. Terus gue ngeliatin mie tuh, gue dapet kayak semua hal, bahkan mie instan pun butuh proses. Buat jadi mie yang bisa kita makan gitu.
Ini adalah mie instan. Kok gue cuma mau senang-senangnya doang sih? Gue cuma mau makan mie-nya sih tanpa bikin mie, tanpa mengerebus air, tanpa ngupas bumbu-bumbunya gitu. Kok gue cuma mau makan mie-nya doang ya? Tapi ternyata itu adalah hal yang harus gue lewatin. Iya. Bungkusnya gue buang, mie-nya gue makan. Terus gue mikir, ini bungkusnya itu juga bagian dari mie-nya loh. Mungkin emang gak berguna plastiknya nih, Ya, ya. sampah gitu. Tapi kalau tanpa plastik, mie ini gak akan ada. Iya. Iya kan? Jadi gue nganggap semua hal yang gue rasakan ini ya memang harusnya ada gitu. Keminderan gue gak punya duit, terus susah dalam karir, itu memang harus ada supaya mie yang di dalamnya ini bisa gue rasakan dengan nikmat. Gitu. Itu iya kan. Gue nggak boleh naif untuk nggak mau ngelewatin proses ini nih, gitu. Jadi emang ini adalah hal yang harus gue rasakan, harus gue laluin supaya gini deh. Apa itu bahagia ketika lu selalu bahagia? Udah mulai kehilangan nilainya kan ketika lu terus bahagia, terus seneng gitu. Tapi ketika lu susah, lu sedih, ketika dapat hal yang membahagiakan, lu akan ngerasa anjir bahagia banget ya ternyata ya. Gitu. Itu adalah jawaban yang oh iya kayak gini ya hidup tuh. Ya sama kayak kita sekarang kan posisinya belum kaya raya banget ya, Betul, belum jadi betul. sultan, kita kejar jadi sultan, begitu kita punya uang, apa artinya uang banyak? Iya Ternyata kan? kalau kita udah punya ya, justru pas susah jadi berharga banget Betul, ini duit gitu. betul. Oh, tapi kan mie itu bisa dibikinin orang. Bisa. Nah. Tapi kan lu harus punya duit buat bayar orang buat ngebikinin itu. Lu punya sesuatu, lu kayak misalnya lu ke warkop deh, ya kan? Warkop, Mie harganya misalnya 2.500, ketika di warkop bisa jadi 7.500. Ada sesuatu yang lu bayar untuk mendapatkan hal itu kan? Oh. Iya kan? Gitu. Iya, jadi kita tidak bergantung sama diri sendiri Betul. dan kita harus ngeluarin Iya sejumlah betul. nominal ya. Ada harga yang harus kita bayar lebih gitu. Dan itu juga adalah proses juga, kita nunggu juga. Iya kan? Iya. Bahkan kalau misalkan kita udah ahli bikin mie ya, maksudnya kita kan karena bikin mie sendiri kita udah tahu, anjing mie buatan kita enak banget. Betul. Ketika kita dibikinin sama orang, anjing kok nggak seenak bikinan Betul. gua. Ada hal yang udah kita korbankan tapi ternyata ekspektasinya nggak sesuai sama yang kita pengen, ya kan? Mending bergantung sama diri sendiri. Bisa jadi. Karena kita udah tahu mie kita enak. Betul. Anjing gara-gara mie dong kita dapat filosofi Nah, iya, hidup iya. ya. Iya juga ya. Jadi semua hal ternyata punya filosofi pada akhirnya gue ngerasa ya, gitu. Iya maksudnya. Dari hal-hal yang kecil. Hal-hal cuma masak mie doang kita lu bisa dapat filosofi segitunya. Itu di bulan berapa lu ketemu filosofi mie instan itu? Di bulan ke-8. Oh berarti ending-ending. Iya, di ending. Makanya di bulan ke-9 gue memutuskan buat balik ke Jakarta untuk memulai semuanya dari awal lagi nih, gitu. Anjing journey lu ketemu mie instan ini di bulan ke-8. Di bulan ke-8. Baru kepikiran tuh ya. Iya, baru kepikiran. Itu tuh lu berarti pas ke Bali tuh titik nadir hidup lu ya, maksudnya Betul, lagi betul. di bawah rock bottom, banget rock ya. bottom ya. Rock bottom hidup gue tuh. Sempat lu kepikiran kayak anjing mau bunuh diri yang ekstrim-ekstrim gitu Enggak ya? sih. Cuma ngerasa gue nggak punya masa depan aja, lebih ke situ. Gue mau ngebantu orang tua gue kayak gimana lagi, gue mau ngebantu hidup gue kayak gimana lagi kalau misalnya gue nggak punya sesuatu dalam karir ya, gitu. Lebih ke situ sih. Kalau untuk suicide thoughts gitu nggak ada. Nggak ada kepikiran. Jadi sana juga kayak hidup biasa aja Iya, atau hidup juga biasa. enjoy aja. Betul. Apa perbedaan signifikan ketika lu hidup di Bali dengan lu melepas semua perentelan ini, atribut ini dengan sekarang lu hidup yang ada callingan apa yang paling signifikan bedanya gitu? Yang paling signifikan gue lebih bebas. Oke. Lebih apa ya? Kalau yang di Bali. Iya. After Bali dan sebelum Bali ya. Oke. Sebelum Bali tuh gue kayaknya banyak terbelenggu lah untuk melakukan sesuatu tuh. Banyak ketakutan untuk melakukan sesuatu, banyak tekanan kayak gue ngeliat ini dia sukses, sementara karir gue kayak gini-gini aja gitu-gitu. Oke. Sekarang gue lebih bebas untuk melakukan sesuatu, lebih santai lah gitu, nggak ngoyo. Berarti kalau misalkan orang pengen ada di titik lo yang sekarang Indra, apakah harus melakukan hal yang sama kayak lu atau lu udah punya kayak shortcutnya untuk orang-orang lain? Lu lakuin ini deh kalau lu ingin cari jati diri lu gitu. Gue nggak bisa ngasih Masukan. nggak bisa ngasih masukan sih karena perjalanan hidup orang kan beda-beda ya. Iya. Jadi yang bisa gue kasih saran ke orang-orang yang mungkin belum pernah ngerasain rock bottom itu adalah iya. hidup aja udah, bertahan aja udah.
Karena nanti lu akan dapat jawaban lu sendiri gitu. Buku-buku tentang apa? Motivasi itu orang bikin itu ketika mereka udah melakukan menjalani hidup sesuatu gitu. Udah menjalani hidupnya kayak gini baru mereka bisa nulis buku, jalan hidupnya kayak gini ya gitu. Jadi berarti emang semua hal itu harus dulu jalanin aja dulu. Lu bertahan hidup gitu. Nanti akan ketemu jawabannya. Dari Mia aja gue ketemu jawabannya loh. Iya kan? Nggak, tapi tadi kan lu bilang buku motivasi aja itu tuh adalah orang itu pas bikin itu dia udah ngejalanin rock bottomnya dia, udah sedih-sedihnya dia udah lewatin. Betul. Berarti kita nggak bisa cuma modal baca buku terus sukses dia dong. Nggak bisa. Terus apa gunanya buku motivasi anjing ya? Supaya termotivasi itu, aja iya, kali. supaya termotivasi aja kali mungkin ya. Mungkin. Iya. Mau gitu. para motivator kalian semua keren-keren. Keren. Nah, cuma memang gue juga baru ngeh ya, maksudnya semua orang hidupnya tidak sama. Sementara kita dengan modal baca buku motivasi aja, tapi kita udah kayak seolah-olah anjing kita bisa nih. Padahal semua tuh harus ngelewatin susahnya. Harus ngelewatin susahnya. Makanya iya teori kan diciptain setelah ada prakteknya dulu kan. Dia kan praktek dulu nih pasti nih ngelakuin sesuatu baru dia bisa ngasih tahu lu kalau ada di posisi ini lu harus apa bla 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 segala macam. Oh, gue tahu manfaat buku motivasi. Apa? Sebenarnya untuk menyemangati kita bahwa mereka juga pernah hidup susah. Betul. Jadi kita jangan minder. Benar. Jadi emang harus ngelakuin aja udah, jalan aja. Maksudnya hidup aja, hidup. Oh berarti kita kurang lebih gini ya, misalkan kita siapapun nih lagi nonton mungkin masih muda atau sudah tua gitu ya, belum ketemu quarter life crisisnya gitu ya. Mungkin anggap aja bahwa suatu hari nanti nih guys, mungkin kita akan ada di titik nadir hidup kita. Mungkin sekarang belum, karena kita masih aman-aman aja, masih bahagia, walaupun nggak bahagia banget. Tapi kita kayaknya kita belum sampai ke titik nadir yang banget di bawah gitu. Kayaknya kita semua nih teman-teman yang lagi nonton ya akan ketemu itu. Disitulah poin kita untuk ini bangkit lagi. Betul. Karena ketika lu ada di titik nadir, pertaruhannya itu lu antara mati atau hidup. Iya. Gitu. Jadi ini gue dapat quotes-nya dari film Captain Marvel sih. Hidup dimulai ketika lu hampir mati. Itu. Iya kan? Ketika lu hampir mati dan lu bisa hidup, lu akan lebih menghargai hidup lu. Hidup lu adalah tanggung jawab lu gitu. Lu gak bergantung dengan orang lain atau apa. Lu hidup untuk diri lu sendiri pada akhirnya. Gitu, lebih menghargai hidup. Yang tadi kita bilang kalau kita lagi miskin, uang itu segitu prestisnya, segitu pentingnya uang ini. Sehingga kita kaya ternyata uang bukan segala-galanya. Pas kita dapat kayak kalau kita lagi bahagia, ya kita udah tahu rasanya bahagia, jadi kayak nggak menghargai kebahagiaan aja, lupa bersyukur. Sementara kalau kita sedih, anjing begitu bahagia dikit, ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Betul. Si Jim Carrey ada quotes-nya dibilang, gue pengen semua orang itu dapat apa yang mereka mau, sampai akhirnya mereka sadar bukan itu yang mereka butuhkan. Itu dia tuh. Jadi kalau misalkan kita udah dapat yang kita mau, yang kita butuhkan apa tuh? Nah, gue nggak tahu juga tuh. Iya kan? Apa itu? Nggak ada yang tahu. Sampai gue nggak tahu ya, gue sekarang ada di stage religion yang kayak gimana, cuma gue ngerasa kita ngapain sih hidup gitu. Itu kan ada dua jenis ya, ada yang nganggap ini adalah hal yang negatif, ada yang nganggap ini hal yang positif. Jadi kalau yang negatif itu lebih ke bodo amat, lebih pasif lah ngelakuin sesuatu. Tapi kalau yang positif tuh dia ngelakuin sesuatu ya udah buat senang-senang aja, toh pada akhirnya kita bakal mati juga segala macam. Iya, ada yang ini ya, ada yang pengen YOLO aja ya. Your only life once. Jadi kayak yang penting gue bahagia aja, hidup gue maksimalin. Tapi ada orang yang hidupnya hidup gue untuk ya mungkin stres atau apapun itu. Tapi kalau gue sih ngebaginya ada yang satu yang YOLO itu tadi aja, ada yang mungkin stres yang terlalu kepikiran apa segala macam, ada yang satu yang udah berserah diri sama Tuhan mereka masing-masing aja. Jadi kayak ya gue hidup untuk Tuhan gue, gue bahagiain pokoknya ibadah apa segala macam. Ada yang ke situ juga kan. Ada. Yang intinya ya gue berbuat baik aja gitu. Jadi kita di fase hidup yang mana. Tapi memang kita ketika sudah punya segalanya memang ternyata bukan itu yang kita cari sih. Betul. Banyak kok yang kayak misalkan contoh kita berdua aja deh, ini paling gampang lah ya. Kita kan dulu kan pasti waktu muda ngelihat orang terkenal di TV, anjing pengen jadi terkenal kayak mereka ya. Kayaknya disukai banyak orang, nggak di mana-mana diajak foto, duit juga gampang, nggak harus kerja kantoran. Tapi begitu kita di posisi sekarang, kita alhamdulillah sekarang dikenal masyarakat, ternyata anjing nggak enak juga ya. Iya, biasa aja. Dan ada nggak enaknya juga, iya kan? Iya. Malah kangen jadi orang biasa-biasa aja kan. Itu dia tuh. Gue dapet ini juga mal pas di Bali tuh.
baru memaknai quotes-nya si Biksu Tong. Wah anjing lu quotes lu. Iya. Anjing ya quotes lu ya. Jadi gimana quotes Biksu Tong nih gimana? Quotes Biksu Tong adalah Anjing. kosong adalah isi, isi adalah kosong. Itu gue baru memaknai pas di Bali tuh. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Iya. Jadi itu gimana tuh? Ketika lu kosong, Ah. lu sebenarnya punya isi. Gimana ya? Gue juga susah ngejelasinnya. Pokoknya semuanya itu kayaknya emang spiritual sih. Perasaan-perasaan itu ketika lu nggak punya sesuatu, lu ternyata ada sesuatunya nih. Tapi ketika lu punya sesuatu, kayaknya lu kok kosong ya? Gitu. Oh, berarti kita memang kalau dalam hidup kita ini harus men-challenge diri kita terus. Men-challenge, Misalkan betul. kita udah kaya raya Betul. nih. Kayaknya ya udah kaya raya ini harta buat kalian semua, gue mau hidup susah lagi nih supaya gue mungkin harus kayak gitu-gitu kali ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Kalau itu kan adalah tindakan yang Ekstrim. ya ekstrim ya. Kalau apa yang gue rasakan kan emang kehendak alam mungkin ya. Iya, Itu jalan hidup yang gue rasakan ya. Iya. Gitu. Jadi emang ditempa oleh alam, ditempa oleh keadaan segala macem. Gitu. Oh tapi memang yang pelajaran yang bisa kita petik adalah buat kalian semua juga yang nonton, apalagi kalian budak-budak korporat lah ya dalam tanda kutip yang pengen keluar dari pekerjaan, kayaknya perlu ngelakuin hal yang kayak mungkin nabung dari sekarang ketika kalian nggak nyaman sama kerjaan kalian sekarang, kalian nabung dari sekarang pelan-pelan supaya kalian bisa lepas atribut itu kayak Indra Frimawan, langsung lu cabut aja kemana dulu. Iya. Coba iya. aja bertahan hidup 3-4 Betul, bulan betul. dengan itu, kayaknya akan ketemu filosofi hidup masing-masing tuh. Bisa jadi karena banyak yang pengen kayak gitu juga cuma nggak berani mal. Gue kan sering cerita ini ke kosan gue tuh adalah tempat di mana komik-komik desperate itu datang buat curhat, sumpah. Iya. Karena mereka ngelihat gue kok gue sekarang ada di titik ini. Mereka tahu gue tuh dulu susahnya kayak gimana gitu, nggak dianggapnya kayak gimana. Terus sebenarnya nggak struggle juga sih. Struggle juga, cuma nggak yang terlalu ngoyo gitu. Iya, bukan yang ambisius. Bukan yang ambisius. Nah mereka tuh datang biasanya mau curhat masalah itu. Gue gini bang ya segala macem gitu. Lu nggak berani ngelakuin sesuatu. Gue pengennya tuh mereka yaudah hidup aja, jalanin aja sesuatu yang pada akhirnya lu akan tahu jawabannya yang lu cari ini apa gitu. Iya, soalnya kalau kita nggak berani, itu kan termasuk big step ya Betul, dalam hidup betul, lo. betul. Kalau kita nggak ngelewatin big step itu, nanti kita pas tua baru nyesel, penasaran kenapa kita nggak ngelakuin. Nah itu dia. Dan itu usahakan pas lagi muda sebenarnya ya. Usia-usia lu sekarang nih mungkin yang nonton 25, 24 itu usia-usia lu justru harus ngelakuin big step. Kalau kata Panji waktu jadi bintang tamu di sini, dia bilang sukses itu hanya untuk orang-orang yang berani. Maksudnya dalam pengertian ya lu, makanya orang sukses itu minoritas daripada orang yang nggak sukses. Oke. Orang yang nggak sukses, yang nonton ini mayoritas pasti tidak sukses. Iya. Karena tidak melakukan langkah yang besar kayak lu tadi. Buang semua atribut dengan uang tabungan seadanya, lu coba hidup di Bali apapun itu. Bahkan lu di Bali pernah ada nggak duit sama sekali atau lu sempat kerja gitu? Enggak sih. Ada lah duit, ada. Oke. Tetap nggak berkekurangan ya, maksudnya ya bersyukur aja lah, cukup lah, seenggaknya cukup. Buat gitu. hidup selama 9 bulan itu dengan tabungan lo ya. Betul. Oh berarti lu udah well prepare. Betul. Ya maksudnya orang berani itu dalam mengambil keputusan untuk ngelakuin big step itu. Betul. Karena yang sukses jadi CEO kan nggak banyak, 1, Bener. 2 orang, 4 orang yang sukses. Bener. Karena mereka orang yang berani loh. Berani. Untuk ngelakuin big step. Anjing gue buang semua atribut yang kayak lo. Gue coba hidup, gue cari filosofi hidup gue sendiri, itu susah loh. Iya, karena kan pertaruhan juga kan. Ketika lu berani bertaruh besar, lu kemungkinannya akan kehilangan sesuatu yang besar atau lu dapet sesuatu yang besar lagi, ya kan? Kasus lu alhamdulillah dapat sesuatu Yang besar sekarang. gitu. Karena emang pertaruhannya banyak. Makanya keberanian itu, sukses itu untuk orang yang berani gitu. Iya, Lu berani bertaruh nggak, hidup lu bakal hancur atau nanti bakal makin oke gitu-gitu kan? Emang pertaruhannya besar. Lu masang, misalnya lu punya duit 50 juta, lu pasang semua 50 juta. Pertaruhannya kan lu bakal kehilangan duit 50 juta, lu nggak punya duit lagi atau lu dapet berkali 100 lipat 100 juta kayak 150 gitu. juta. Ya apalagi kalau posisinya orangnya sudah menikah dan punya anak ya. Betul. Itu pasti pertaruhannya besar tuh. Itu dia. Gue bersyukurnya tuh ada di momen di mana gue masih sendiri nih, masih bujangan. Jadi tanggung jawab gue untuk diri gue sendiri. Kalau misalnya momen ini ada ketika gue punya istri, punya anak, kayaknya gue nggak berani bertaruh sebesar ini deh. Iya. Ada anak orang yang harus gue jaga, harus gue hidupi gitu. Tapi lu sekarang berarti hidup dari passion lu kan? Iya, Berarti betul. bisa dibilang lu hidup dari passion lu. Nah itu tuh lu bisa sampai ke titik yang kayak misalkan lu udah hidup dengan passion lu sekarang ini tuh berarti proses pencariannya dari yang lu 2013, 2012 itu segala macam. Lu pengen dari pas lu kerja di kantoran ternyata ini bukan gua ya. Bukan gue.
Berarti pas usia muda lu nyadar anjing gue baru bisa hidup dengan passion gue. Iya. Dan ternyata bisa. Dan ternyata walaupun bisa. prosesnya jauh lebih panjang. Betul. Nah berarti kalau misalkan ada orang yang sudah menikah pengen hidup dari passionnya dia ya agak sulit ya memang ya. Iya, gue juga nggak berani bilang. Iya. Ya, karena gue Sulit juga tuh. belum nikah gitu-gitu kan. Pertaruhannya juga besar. Iya banyak pasti. kok yang curhat ke podcast Hancur aja banyak yang Oke. bilang ada yang sudah menikah tapi dia udah bosan kerja. Cuma Bang Valen waktu itu jadi bintang tamu di sini, dia cerita Bang Valentino Simanjuntak. Iya. Dia bilang dia itu sempat di proses titik nadir hidupnya dia sampai dia harus ngutang kemana-mana. Sementara istrinya sama anaknya untuk ngebahagiain mereka, istrinya terutama itu dia sampai pinjam duit dulu. Gitu pertaruhannya gitu. Berarti kalau misalkan lu mau bertaruh segitu besarnya, lu harus yakin dulu sama passion lu. Iya. Iya, lu harus yakin dulu sama ini hobi gua bisa menghasilkan uang loh gitu. Lu harus yakin dulu dengan itu berarti kalau lu mau ngambil big step ya. Si Bung Valen juga Iya. pasti dia udah kayak sampai di titik dia ngutang segala macam itu udahlah nggak apa-apa lah. Dia udah nurunin egonya tuh pasti tuh. Iya, ego itu yang penting, ego Betul. itu. Kalau misalnya ego lu masih tinggi kayaknya agak sulit ya. Ya berarti harus nurunin ego. Harus nurunin ego. Ada sesuatu yang dipertaruhkan kan berarti kan. Iya. Soalnya susah loh, maksudnya untuk lu kayak gitu, gue kayaknya bisa hidup dari passion. Bayangin Bang Valen itu ya keluarga Batak, keluarga Batak yang cukup keras lah. Iya. Bahkan dia jadi pengacara aja itu ditentang sama keluarganya. Oke. Udah jadi pengacara dia ditentang, dia cabut pula jadi pengacara, jadi komentator sepak bola. Lu bayangin betapa ekstrimnya itu. Perubahan itu dalam Iya, hidupnya betul, dia betul, gitu loh. betul. Sampai dia harus ngutang, dia berangkat Euro, baru pas dia berangkat ke Perancis Euro itu baru dia nyadar kenapa gua nggak bikin channel YouTube sendiri, jebret media. Bayangin pencariannya dia Betul. tuh di titik nadir dia lagi susah. Betul. Gitu. Jadi adalah poin pentingnya adalah ketika lu pengen menemukan pengen menemukan kesuksesan, lu harus nyampe di titik susah dulu. Kita harus susah dulu gitu. Betul. Kalau lu masih bahagia aja itu masih comfort zone lu harus cabut aja. Bener. Sebenarnya bukan comfort zone sih. Gue lebih suka menyebutnya itu kita melebarkan comfort zone. Oke. Iya, kalau misalnya comfort zone, siapa sih yang nggak mau nyaman mal di dunia ini? Pasti semua orang pengen nyaman. Cuma dia berani nggak membuat titik nyamannya dia ini jadi lebih lebar. Kayak misalnya teritorinya dia cuma segini doang. Dia berani nggak untuk nerabas hutan supaya teritorinya makin gede gitu. Dengan pertaruhan di hutan ini lu bakal ketemu macan, lu bakal ketemu hewan buas. Oh iya, bisa mati dimakan. Bisa mati dimakan. Lu mau nggak ngelebarin teritori ini supaya jadi lebih luas? Jadi lu bisa melakukan semua hal ini sebebas lu dengan zona yang lebih luas gitu. Oh jadi analoginya hutan ya. Misalkan Iya, lu betul. udah memegang kawasan A nih. Iya. Tapi anjing kalau gue mau makin sukses, gue B sama C harus gue kuasain. Betul. Otomatis gue harus bukan keluar dari comfort zone. Comfort Betul. zone-nya udah ada. Udah nih. ada. Kita keluar membentuk comfort zone yang Betul. baru di zona B. Zona B. Dengan konsekuensi di situ ada raja-rajanya di Betul. situ. Misalkan ada harimau di situ, Betul. ada ular Iya. yang mungkin tidak bersahabat dengan kita. Betul. Gimana cara kita menaklukkan mereka? Betul. Baru udah B-nya kepegang, baru ke C dengan raja-raja yang lain lagi. Berarti Betul. hidup sama kayak video game lah ya. Kita Bener, ngalahin raja-raja sampai raja terakhir. Bener. Level-levelnya makin gede gitu. Kalau misalnya lu mau namatin film, namatin game kan pasti ada level gitu kan. Iya. Oh berarti Gitu. itu tuh pesan moralnya tuh episode kali ini. Kalau kita misalkan mau makin sukses atau mau tidak bosan dengan hidup kita adalah kita harus melebarkan comfort zone kita. Betul. Melebarkan teritori di mana kita Iya. nyaman. Gitu. Kita misalkan udah di kantor kita udah bahagia nih, kita udah nyaman. Nggak bisa lu hidup di situ terus kalau lu mau sukses, makin sukses ya. Iya. Lu harus bisa kerja sampingan, lu bikin bisnis. Di luar itu misalkan lu tetap kerja kantoran, tapi karena ada anak istri, tapi lu iseng kerja dari passion lu tapi di luar kantor lu. Betul. Barengan aja Betul, jalannya. ha. Oh harus gitu berarti Harus kalau gitu. udah punya istri ya Yeah. atau suami. Bisa. Ya lu tetap kerja di kantor lu tapi lu melebarkan sayap. Betul. Dengan tetap kerja di kantor lu yang Betul, awal. betul. Iya. Tapi kayaknya semakin banyak orang tahu tuh semakin anxiety deh. Ah. Jadi kayaknya mungkin ada orang yang lu tahu nih hidup lu udah bahagia dengan kayak gini, tapi lu ngelihat ada orang bisa hidup dari hobinya dia. Oke. Terus dia ngerasa insecure. Anjir kok dia bisa ya hidup dari hobinya dia? Kok gua enggak ya? Dia mulai kayak insecure. Kok gue di kantor disuruh-suruh sama bos gue jadi kok gue nggak ngerasa nyaman ya? Mulai tuh masuk tuh anxiety kayak gitu tuh. Ya. Mungkin sebelumnya dia nyaman-nyaman aja, tapi dia ketika ngeliat orang lain hidup dari hobinya dia ngerasa, oh anjir kayaknya dia orang nyaman-nyaman banget dah. Hidup dari passion
gitu. Jadi kayaknya poinnya udah nggak usah banyak tahu dah, nggak usah banyak ngebandingin hidup lu sama hidupnya orang gitu. Iya, jangan dibandingin. Iya, poinnya sih kayak gitu kayaknya dah. Ya, tapi kalau tadi hidup kita melebarkan sayap comfort zone, kayaknya itu cukup mewakili perasaan banyak orang lah. Iya. Karena itu juga banyak banget itu problematika sekarang, orang tuanya maunya anaknya kerja apa, tapi ya kalian ternyata tidak bisa kerja. Kita berdua masih orang yang beruntung, masih bisa hidup dari passion lah ya. Tapi kan banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita, hidupnya juga beda-beda, tapi memang melebarkan sayap ini yang paling benar. Bahkan gue pernah ditanya gini, "Bang, kan lu waktu itu banyak ngejalanin kayak pernah jadi sutradara, nulis buku, stand up juga jalan, siaran radio, bikin YouTube, banyak lah kerjaan gue. Bikin band. Ya bikin band. Gimana cara lu bisa mengerjakan itu semua di waktu barengan, karena banyak orang yang tidak bisa memanage waktu kan. Betul. Terus gue cuma bilang bahwa pekerjaan kita tuh sama kayak kita ini kan, pacaran. Oke. Maksudnya kalau kita nggak sayang banget sama pacar kita kan kita nggak mau effort. Oh iya. Misalkan kita pacaran ya udah yang penting status aja deh. Gue nggak terlalu sayang sama lu cantik sih, tapi gue nggak sayang banget. Otomatis kan kita cari cara untuk selingkuh lah, atau enggak yang paling gampang adalah kita tidak terlalu effort. Misalkan dia ulang tahun kita nggak beliin apa-apa, bahkan kita jemput aja nggak apa-apa deh, ngaret dikit. Iya. Atau enggak kamu naik Grab aja deh, ketemu di mana kayak gitu. Suka kayak gitu kan. Tapi kalau kita sayang banget, mau dia LDR, mau dia sejauh apapun kita samperin. Betul. Kita sediain waktu gitu loh. Misalkan anjing gue sayang banget sama nih cewek, tapi dia tinggal di Bandung, gue sediain waktu gue ke Bandung demi lu doang. Betul. Dan ketika ketemu kekasih kita kan kita seneng banget, perasaan bahagia kita, wah anjing bahagia banget. Jadi terbayarkan lah proses kita ke Bandung itu dengan effortnya terbayarkan dengan kebahagiaan ketemu kekasih kita. Nah itu menurut gue analoginya sama ketika pekerjaan. Betul. Ketika lu nggak happy sama pekerjaan lu, ya lu nggak mau effort anjing, lu nggak happy. Nah lu kalau lu anggap aja kantoran ini yang bikin lu nggak happy, tapi kan lu ngejar passion itu yang bikin lu happy. Nah kalau lu sayang sama passion lu ini, nanti lu akan ketemu aja waktunya untuk lu bisa ngejar passion lu ini berbarengan dengan lu menafkahi keluarga dan kerja di kantor menurut gua ya. Dan begitu lu udah hidup dengan passion lu, dengan kecintaan lu, dan ternyata lu udah cukup settle, lu bisa ngelepasin semuanya cuy. Kantor lu bisa lu tinggal. Lu hidup dari passion. Lu akhirnya bisa hidup di passion, bahkan di umur berapapun itu lu bisa gitu. Asal lu ya itu tadi, lu harus cinta banget sama passion lu, secinta itu. Jadi makanya agak sulit ketika udah berkeluarga karena pasti ada effort lain yang kita keluarkan ya kan. Kalau buat ngasih makan passion kita, ngasih makan hobi supaya bisa menghasilkan itu kan nggak gampang kan. Iya. Persaingan banyak, orang udah ngelakuin apapun. Coba sekarang inovasi apa yang belum ada? Tidak ada kan? Ya kita cuma meng-upgrade apa yang sudah ada dari lama. Betul. Makanya agak sulit untuk memulai semuanya itu dari awal. Kalau misalnya udah punya anak, punya istri, bisa nggak dia berani keluar untuk ngasih makan egonya dia, hobinya dia supaya menghasilkan sesuatu? Agak susah memang. Makanya tetap kerja, tapi sisipan aja tuh ya kan, hobi-hobinya itu. Mau nggak mau. Gue pernah ketemu orang bapak-bapak aja di bandara dulu waktu gue mau stand up di Jogja, nggak salah. Dia ngobrol, Mas Kemal nih gini-gini, mau kemana Mas? Saya mau ini Pak, stand up di Yogyakarta. Oh iya dulu zaman sebelum pandemi ya. Pokoknya dia cerita dia tuh udah tua, pekerja kantoran. Tapi passionnya dia itu bikin kayak sarden, pokoknya gitu kaleng-kaleng gitulah. Makanan kaleng ya? Ya pokoknya intinya ngurusin kayak gitu-gitu dia lebih seneng tuh. Tapi dia rela loh ninggalin pekerjaannya dia demi itu, demi passion dia. Tapi dia bilang memang kerjanya sempat barengan dulu. Dia kerja di kantor tapi buat nabungnya untuk bisnisnya dia ini. Dan akhirnya sekarang kaleng-kaleng sarden apa gitu dia yang ngurusin. Maksud gua itu juga proses yang panjang untuk lo kerja di kantor dan akhirnya nabung. Cuma ya harus berani sih. Harus berani. Intinya harus berani doang. Jadi wah gila nih episode penuh pesan moral nih, semoga kalian yang nonton bisa dapat pencerahan ya. Nah cuma nih biasa gue tanya nih ke orang-orang bintang tamu gue nih, pertanyaannya adalah tips bertahan di industri, kan kalau industri lu kan industri perkomedian lah ya. Lu apa sih tips lu bertahan untuk yang lagi nonton supaya lu bisa bertahan di gempuran banyaknya komika, orang sukses tapi lu akhirnya bisa lu being yourself, lu bisa jadi kayak sekarang itu, tips bertahan lu apa, Ndra? Ngapain lo? Sebenarnya bukan tips bertahan, lebih ke tips hidup aja sih. Ya berarti tips hidup. Iya, tips hidup. Ya. Mulai hari lu setiap hari dari titik nol. Oh jadi kayak Pertamina. Dari nol. Jadi iya, gimana dari tuh? Nol. Jadi gimana tuh? Iya, ketika lu nol, ada sesuatu yang harus lu isi gitu. Jangan lu
bangun dengan gelas yang udah penuh gitu. Oh, jadi numpuk ya. 0 adalah isi Adalah kosong, 0. ya betul. Iya benar. Iya, betul. Harus dikosongin terus ya. Harus dikosongin terus. Lu bukan siapa-siapa kok di hari yang baru. Lu adalah orang yang baru terus setiap hari. Jadi lu ngelakuin sesuatu tuh biarin aja gua ngelakuin sesuatu apapun buat ngisi gelas gua. Jadi tiap hari lu ngelakuin sesuatu terus gitu. Kalau misalnya lu ngerasa lu udah penuh dan merasa nggak perlu ngelakuin sesuatu, kayaknya nggak akan gimana ya, dari hidup lu juga lu agak sombong atau apa gitu. Jadi setiap lakukan di luar rutinitas gitu. Iya, lu ngelakuin sesuatu tiap hari, 0 aja udah. Lu bukan siapa-siapa, di hari berikutnya lu juga bukan siapa-siapa gitu-gitu. Jadi ada hal yang bisa lu kerjakan setiap hari untuk mengisi kekosongan lu ini. Gitu. Kalau misalnya bertahan di industri lebih ke kita nggak tahu sih bakal bertahan selama apa gitu. Toh zaman akan berbeda lagi. Iya. Jadi nggak ada apa ya, tips yang bener-bener ajak dan pasti gitu. Kalau lu ngelakuin ini lu tetap bertahan. Iya. Kerja keras juga nggak tahu. Banyak yang kerja keras tapi akhirnya nggak bertahan kan? Iya. Iya kan? Iya. Maksudnya dia bikin konten terus, bikin sesuatu terus, kok nggak ada di industri juga. Soalnya anak-anak teman-teman kita juga banyak tuh ngelakuin sesuatu tapi kayaknya untuk naik pun agak sulit gitu. Kemarin gue baru ngobrol sama Ardit juga, ini kayaknya masalah strategi aja sih. Oke. Lu harus bisa nganalisa apa sih yang lagi hype, lagi oke nih, tapi itu juga Ya berarti harus perbanyak referensi. Sebenarnya lu harus perbanyak tonton yang setipe sama lo, entah itu dari Amerika, luar negeri, perbanyak referensi knowledge-nya, baru lo eksekusi. Betul, itu yang ngisi kekosongan itu tadi. Iya. Karena kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu kan kita kan berarti kan ngebuang sesuatu nih. Iya. Dari ide, pikiran segala macam, yang masuk nggak ada. Oh. Iya, berarti kita harus masukin sesuatu dulu kan, masalah knowledge atau apa gitu, referensi kita perbanyak, kita masukin segala macam, baru kita bisa ngeluarin lagi tuh. Iya. Iya benar, berarti intinya mah harus diiniin ya. Maksudnya misalkan knowledge hari ini adalah kita belajar tentang A. Besoknya A ini kita buang, bukan dibuang dalam pengertian karena kita mungkin sudah tahu, kita isi dengan knowledge B. Besok kita isi dengan knowledge C. Sehingga begitu kita udah banyak knowledge, nah udah kita bisa punya banyak amunisi untuk kita meng-create karya kita sendiri kan. Yang kita tadi bahas bahwa karya di seluruh dunia apa sih yang belum pernah dilakuin sama orang, semua udah pernah. Tapi kan tinggal kita upgrade aja. Caranya upgrade adalah ya udah perbanyak referensi aja. Perbanyak referensi. Lebih ke situ kayak cara bertahan ya. Kayaknya. Kayak misalkan Cing Abdel aja, maksudnya mau nge-YouTube. Bahkan Coach Justin pas gua tanya di usia Coach Justin yang menginjak 40 ke atas saja masih mau nge-YouTube kok gitu. Kan itu kan berarti dia ngosongin dirinya dia untuk knowledge yang baru kan. Makanya ada di titik Coach Justin yang sekarang. Betul. Iya, semuanya nol, bikin lagi sesuatu gitu-gitu. Iya, untuk orang yang berani, betul. Iya, jangan denial bahwa gue nggak mau belajar sesuatu yang Gen Z atau yang generasi milenial sekarang pelajarin, jangan mau. Itu justru makin tadi kan lu bilang makin ada eranya makin berkembang, orangnya akan baru-baru lagi mungkin regenerasi bukan kita lagi. Betul. Cuma kan knowledge-nya sama. Maksudnya knowledge-nya dalam pengertian kita misalkan kita ini sekarang udah tahun 2050, kita udah tua banget gini Indra berdua. Tapi kan kita masih, kalau kita mau, kita masih bisa belajar knowledge-nya yang usia 17 tahun di 2050. Betul. Nah tinggal kita mau nggak meng-upgrade itu doang. Kita mau nggak ngisi gelas yang kosong itu tadi. Dengan knowledge-nya anak zaman sekarang. Betul. Itu doang yang harus kita lakuin. Mungkin kita berdua nggak suka BTS atau Blackpink. Tapi kan kalau kita hidup di industri ini ya kita mau nggak kita pelajarin gimana sih tradisinya, culture-nya K-pop tuh kayak gimana. Itu kan masalah itu kan. Betul. Jadi makin banyak referensi akhirnya jadilah kayak Cing Abdel, Coach Justin. Yang akhirnya walaupun di usia tua tapi masih upgrade dengan anak muda zaman sekarang. Iya. Tapi ada juga, makanya kalau masalah industri tuh gue juga bingung sih. Iya, karena kita belum di titik yang kayak legend ya. Iya, kayak gitu. Bingung. Iya. Si siapa? Almarhum Mbah Surip juga menemukan titik itu kan dia di usia berapa itu? Tua banget. Sebelum meninggal beliau. Iya. Pasti kan dia melakukan sesuatu tuh dari muda tuh. Titik itunya pas dia udah tua baru ketemu Tagendong itu. Iya juga ya. Iya. Jadi maksudnya timeline masing-masing orang mah beda-beda. Itu dia. Makanya kalau ada yang cerita tuh hidup aja udah. Udah lu hidup aja udah.
Ngalir aja Ngalir deh. aja udah. Lakuin apa yang lo Nah, suka, itu yang lo aja. nggak suka udah buang aja. Iya, hidup aja. Nggak usah Soalnya lu nggak dipikirin. tahu di titik mana ternyata apa yang lu lakukan ini akan ketemu buahnya gitu. Akan Iya. menuai hasil. Iya betul. Gua kan satu kosan sama Nope. Iya. Dia, Iya Nope. iya sama Nope. Dia analoginya bagus nih. Jadi anggap aja yang lu lakukan adalah bertani gitu. Oke. Jadi lu tebar menyemai benih, semai benih aja. Pasti dari semua benih yang lu semai ada satu yang jadi pohon. Kalau misalnya nggak jadi pohon ya anggap aja dimakan hama, dimakan apa gitu segala macem. Oke. Tapi nggak usah berhenti buat menebar benih gitu. Tanam aja apapun yang lu lakukan gitu. Lakuin aja sesuatu, lu nggak akan tahu ternyata oh ini ternyata yang berhasil ya. Gue juga nggak tahu tuh ternyata gue abis pulang dari kondangan sama Rigen, abis itu Rigen samping gue, terus gue iseng buka kamera, gue giniin, terus ngobrol. Ternyata ini yang viral. Dengan kamera seadanya, niat kagak ada gitu, ngobrol juga kagak jelas. Ternyata ini yang viral. Jadi nggak tahu kan, apapun yang lu lakukan itu, lu udah konsep sebagus apapun, nggak berhasil. Lu udah nge-create kayak gimana pun, kurang. Ternyata dari hal yang sederhana kayak gitu tuh. Jadinya ternyata. Iya, makanya nggak jelas juga. Ya kalau kita konsepnya nggak hidup aja nggak akan Nah ketemu tuh. bener. Nebay apa ya tadi yang kata Nope aja. Iya, nebar ya, benih. kadang nanti kita kasih aja sini ini yang jeruk, ini yang anggur, Iya. ini yang cabe, ini Iya. apa. Mungkin anggurnya nggak jadi, Nggak ya jadi, udah kita tebar oh anggur nggak jadi kita kasih pepaya deh. Sampai mana aja yang jadi Iya. ya. Oh ini yang jadi nih ya udah. Tebar itu. aja terus Iya. benihnya ya. Iya. Oh. Hidup aja ngelakuin sesuatu. Hidup aja. Jadi buat kalian semua yang lagi nonton, kalian lakuin aja semua yang kalian suka, Iya, kalian bener. lakuin aja. Karena kita nggak akan tahu mana yang akan Betul, menghasilkan. betul. Itu dia. Gue agak ngiri ada satu channel YouTube menjadi manusia, tahu nggak lu? Oh iyalah itu keren banget Iya cuy. itu. Iyalah. Itu anak Jakbar tuh yang bikin itu. Iya, anak Jakbar ya? Anak Terus stand up kenapa tuh? Jakbar. Jadi poinnya emang kadang-kadang kita lupa jadi manusia. Iya, iya. Iya, manusia kan udah bertahan hidup segala macem. Ini mah hal-hal yang ada di luar ini tuh ya tekanan dalam kehidupan aja. Tapi jangan lupa lu jadi manusia aja. Iya, Nikmatin semuanya gitu. Jadi sedihnya lu nikmatin, kecewanya lu nikmatin, Ya, supaya bahagianya kita lu bersyukur ya, nikmatin. Iya, bisa bersyukur. bersyukur. Iya. Sukses menurut lu apa? Kalau menurut gue, Iya. wah anjing, itu gue pernah ditanya kayak gitu juga, itu pertanyaan yang cukup sulit tuh, sukses menurut gue. Ya sukses menurut gue. Iya, soalnya kan banyak orang yang pengen sukses gitu kan. Iya. Ya gitu. sukses tuh menurut gue ketika lu hidup tapi lu akhirnya udah gak mikirin apa-apa tapi lu udah sejahtera aja, maksud gue kayak lu tanpa banyak apa ya udah anak ini maksudnya lu udah yang gue bisa dengan menjadi seorang Kemal Palevi aja tapi gue bisa hidup bahagia kok tanpa gue harus ngikutin tren orang lain atau apa. Menurut Iya, gue iya, itu udah iya, iya. tingkat sukses gue Sukses dah. ya. Kalau lu apa sukses lu? Menurut lu definisi lu sukses? Ketika problem dalam hidup gue adalah hal-hal yang kecil yang ada di diri gue gitu. Oke. Jadi kayak misalnya gue ngeliat itu dari orang-orang tua sih. Kayak misalnya kakek nenek problem mereka tuh biasanya tuh kayak nenek bau balsem kayak gitu. Kakek kalau kentut bau. Jadi permasalahan itu adalah permasalahan sederhana. Jadi poinnya menurut gue sukses adalah ketika lu damai aja udah. Damai dengan apapun itu ya. Iya, lu nggak perlu mikirin ABC dari segala macam, hal-hal kecil aja di sekitar lu gitu. Siram tanaman pagi-pagi kayak gitu-gitu, siram jalanan pakai air got atau apa gitu. Iya. Hal-hal yang bikin lu damai, kayaknya itu udah sukses dah. Bukan berapa banyak nilai nominal yang lu punya, tapi Iya. masalah value aja, value dalam kehidupan. Iya. Jadi damai, lu nggak perlu mikirin apapun itu. Nggak perlu Daripada iri stres, sama orang. nggak perlu lah. Ya berarti kesuksesan itu kalau menurut lo adalah ketika sudah berdamai aja intinya Iya, mah itu udah aja damai, udah damai udah dengan diri santai, sendiri, iya. udah fakit sama dunia luar. Ya kayak gue tadi udah gue jadi kayak Palevi Iya, aja tapi udah sejahtera betul, tanpa betul. gue harus mikirin ini Iya. apa segala macam. Ya itu suksesnya sih Iya. udah tingkat spiritualnya udah sampai di situ tuh udah sukses berarti Iya ya. betul lebih ke nilai spiritual, soalnya lu juga banyak yang bilang mungkin anjir Kemal udah sukses nih, tapi kan itu kan menurut standar mereka kan. Iya, iya. Kayaknya kita belum Iya. sukses Dan menuju tingkat perdamaian itu perjalanan panjang tuh. perjalanan panjang. Karena teman gue aja sampai sekarang ada yang cewek dia masih wah Mal gue masih duniawi banget, gue masih belum bisa kayak lu gitu.
masih yang mikir duniawi. Mungkin karena gue belum sampai di titik lu yang mungkin punya duit apa segala macam bisa beli apartemen sendiri apa belum sampai di titik itu. Jadi gue masih duniawi yang ngejar party, ngejar cowok paling ganteng masih kayak gitu. Jadi kan lu harus yang kata Jim Carrey. Apa? Berarti yang itu tadi lu harus ya semua punya semuanya dulu deh. Lu rasain sendiri nih buat lagi nonton ya. Lu kalau mau punya cewek yang cantik, kejar cewek yang cantik. Betul. Mau kaya raya, kejar. Percaya sama gua, ketika lu udah punya semuanya, biasa aja cuy. Biasa aja, bukan itu yang lu butuhkan. Ternyata yang bukan butuhkan itu. adalah kedamaian. Kedamaian dan berdamai dengan diri sendiri bahwa tidak perlu kita lihat kanan kiri, kita cukup berdamai aja dengan realita. Betul. Itu aja udah. Damai. Oke siap. Terima kasih sudah datang Indra Primawan. Iya mungkin banyak yang absurd nih gitu kan. Iya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ya kalau buat yang lagi nonton, kalau misalkan ada sesuatu yang bagus, silakan diambil. Kalau yang jelek-jelek ya kita namanya juga manusia biasa ya. Kadang pasti tempatnya salah. Betul. Siapa tahu omongan kita ada yang kontroversi, mungkin wah enggak ini terus kalian ributin di sosial media, sok atuh. Nggak apa-apa. Karena itu pendapat kalian, Betul. ini pendapat gue sama Indra Primawan. Jadi ya kita saling menghargai beda pendapat aja. Betul. Cuma kalau ada yang salah-salah ya mohon maaf. Pokoknya thank you buat Indra Primawan Thank udah you, mau Pak datang. Levi. Ya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.